Yarabun, welcome to Sahabat Korea Project. Annyeong Jingudel, kembali lagi dengan konten Sahabat Korea dengan tema yang berbeda di setiap bulannya. Tapi sebelum itu aku mau promote akun official Kedutaan Besar Korea Selatan buat kalian yang belum follow di Instagram @koreanbi.idn dan follow akun official Facebooknya Kedubes Korsel. Dan jangan lupa juga untuk follow akun kita di @sahabatkorea_. Di situ banyak info-info seputar Korea dan beberapa kegiatan dari Kedubes Korsel, juga aktivitas-aktivitas Sahabat Korea. Dalam rangka melawan wabah virus COVID-19 di Indonesia, Sahabat Korea melakukan penggalangan dana dengan mengumpulkan semua donasi yang nanti akan diberikan kepada sahabat Indonesia yang membutuhkan. Total donasi akan kami serahkan kepada lembaga yang sudah bekerja sama dengan kami, yaitu Aksi Cepat Tanggap. Buat Cinggudel, semua kalian boleh banget bisa ikutan donasi ini, ikut berperan dalam membantu sahabat Indonesia yang terkena dampak pandemi virus corona ini. Tidak ada batas minimum biaya transferan ya, kalian bisa langsung transfer ke nomor rekening yang udah tertera di gambar ini. Oh iya, tolong bantu share-nya ya di sosial media kalian dan jangan lupa hashtagnya bersama Sahabat Korea, Sahabat Korea Fight COVID-19, let's overcome together. Untuk tema di bulan ini, aku akan membahas sejarah Korea tentang pemahaman Konfusianisme di Korea. Apa kalian pernah dengar, Cinggu? Konfusianisme atau dalam bahasa Koreanya Yugyo adalah kepercayaan yang dianut bangsa Korea setelah agama Buddha. Konsep dari pemahaman ini mengajarkan etika, cinta yang penuh kebajikan, cinta akan kebenaran, tata krama, dan kepemimpinan yang bijaksana yang tujuannya untuk memberikan inspirasi dan melestarikan pengelolaan keluarga dan masyarakat yang tepat. Penekanan untuk paham Konfusianisme ini mengacu pada tatanan sistem sosial dalam pemerintahan yang diaplikasikan ke sistem hierarki pada zaman kerajaan kuno di Korea. Nah, kalau kalian sering nonton drama Seguk, drama kerajaan pada zaman dinasti, pasti kalian gak asing ya tentang gambaran keadaan pada masa itu. Paham Konfusianisme ini didirikan oleh Konfusius pada abad ke-6 sebelum Masehi. Paham Konfusianisme ini masuk di kerajaan Korea pada abad ke-57 sebelum Masehi, mengadopsi budaya dari Tiongkok yang hanya dipraktekkan oleh kalangan istana. Pertama kali Konfusianisme diterima di kerajaan Goguryeo, Baekje, dan Silla pada abad ke-4 Masehi. Dalam paham Konfusianisme ini mempengaruhi sistem pendidikan, moral, dan politik, di mana para cendekiawan pun berperan penting dalam penyebaran Konfusianisme. Karena mereka juga dikirim ke daerah Tang, Cina, untuk mempelajari dan mengamati kinerja institusi-institusi Konfusian ini secara langsung dan membuat tulisan pada masa kerajaan Silla bersatu. Di kerajaan Goguryeo, sebuah universitas negeri bernama Dehak didirikan pada tahun 372 dan akademi-akademi Konfusianisme swasta didirikan di provinsi-provinsi. Bahkan kerajaan Baekje pun telah mendirikan juga di tahun-tahun sebelumnya. Pada masa dinasti Goryeo di abad ke-10, ujian pegawai negeri Guago yang diadopsi mengikuti sistem di Cina memberi dorongan besar dalam mempelajari kitab-kitab klasik Konfusianisme serta berhasil menanamkan secara mendalam nilai-nilai Konfusianisme dalam pikiran rakyat Korea. Hal menarik pada periode akhir Goryeo, muncul dua tokoh penting yang berdebat sengit tentang paham Buddhisme dan Konfusianisme, yaitu Biksu Gihwa dan Jong Do-chon. Pada masa dinasti Joseon pada tahun 1392, menerima paham Konfusianisme sebagai ideologi resmi dan mengembangkan sistem pendidikan, upacara, dan administrasi sipil yang didasarkan pada Konfusianisme. Pada era Joseon, Konfusianisme ini dianut secara mendalam oleh kaum bangsawan atau Yangban dan para pejabat. Berbagai bentuk kesenian dan budaya Korea dipengaruhi oleh paham Konfusianisme seperti seni kaligrafi, sastra, lukisan, tarian, dan lain-lain. Upacara Konfusius terbesar di Korea diselenggarakan setiap tahunnya di bulan Mei, yaitu Jongmyo-jerye atau Jongmyo-daeje untuk menghormati para raja dan ratu Joseon terdahulu. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang masuknya pemahaman Konfusianisme di Korea. Jadi buat kalian yang belum paham, sebenarnya konsep Konfusianisme ini dia lebih realita, lebih ke duniawi, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan tepat. Semoga informasi singkat tadi dapat memberikan wawasan ke kalian semua ya, Cinggudel. Jangan lupa untuk selalu support Sahabat Korea Project dengan menonton video ini dan like semua postingan di Instagram kita ya, Cinggudel. Makasih banyak yang udah nonton, Cinggudel. Annyeong!